Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita ada ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini dibahas oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah tentang as-sidq ma'allah, kesungguhan kepada Allah, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sidq ma'allah adalah perkara yang sangat besar di dalam agama. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum mukminin yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum mukminin. Di antara mereka terdapat manusia-manusia yang setia dengan janji yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji yang mereka janjikan kepada Allah? Mereka menyatakan dari dalam lubuk hati mereka yang paling dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikrar di hadapan Allah bahwasanya tiada yang mereka sembah kecuali hanya Allah. Sembahan mereka hanya Allah, bukan hawa nafsu mereka, bukan ambisi mereka, bukan harta dan bukan dunia. Sembahan mereka hanyalah Allah, sehingga mereka rela mengorbankan segalanya hanya untuk Allah. Dan mereka berikrar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, sehingga mereka korbankan jiwa dan raga mereka demi untuk berjuang membela Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat bagaimana mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah, yang mana mereka adalah orang-orang yang setia di dalam memegang janji mereka kepada Allah hingga mereka meninggal dunia. Kita melihat dan kita mendengar para sahabat Rasulullah, di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dari sejak awal ketika mengikrarkan janjinya kepada Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, beliau jalankan ikrar dan janjinya dengan sebenar-benarnya walaupun taruhannya nyawa. Sehingga ketika disiksa, dianiaya untuk keluar dari agama Islam, untuk menyalahi janjinya yang dia janjikan kepada Allah, tetap dia berpegang teguh dengan janjinya. Di antara siksa yang beliau hadapi, dibaringkan di atas padang pasir kota Mekah yang sangat panas. Kita lihat orang-orang yang pergi umrah saat-saat sekarang musim panas, cuaca panas sekali. Zaman dulu belum ada AC. Ibaratnya kalau orang dibaringkan di atas padang pasir kota Mekah, bagaikan digoreng di atas penggorengan. Diletakkan batu di atas tubuhnya, di oven Sayyidina Bilal, dicambuk, dipukuli hanya untuk keluar dari agama Islam. Tapi lihat kesetiaannya kepada Allah. Saat disiksa, beliau hanya mengucapkan dengan ucapan yang lantang dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak di antara mereka, tidak satu, tidak dua, puluhan dan ratusan yang disiksa demi untuk mengingkari janjinya kepada Allah, akan tetapi mereka tetap menjalankan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ammar bin Yasir
Sayyidina Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat, dan ayahnya seorang sahabat, demikian ibunya pun seorang sahabat, dan mereka adalah orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Disiksa dan dianiaya. Saat itu kaum muslimin dalam keadaan lemah, sehingga terkadang ketika mereka sedang dianiaya, Nabi Muhammad SAW lewat ingin menolong mereka pun tidak mampu. Namun Rasul mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah keadaan orang-orang yang setia menjalankan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Yasir disiksa, ayahnya pun disiksa habis-habisan hingga meninggal dunia. Ibunya Sayyidatuna Sumayyah disiksa, seorang wanita disiksa habis-habisan hingga meninggal dunia. Itu sampai disebutkan di antara penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Sayyidatuna Sumayyah, ibunya Sayyidina Ammar bin Yasir. Selain dipukuli dan dicambuk, itu beberapa dari mereka mengambil tombak, dibakar ujung tombak tersebut hingga menyala merah, dan ditusukkan ke dalam kemaluannya hingga meninggal dunia saat itu. Akan tetapi ketika mereka orang-orang kafir melakukan ini semua, apakah membuat mereka para sahabat mengingkari janji mereka kepada Allah? La wallah. Mereka tetap menjalankan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga untuk merekalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, memuji mereka dengan pujian yang agung, yang hingga detik ini sampai hari kiamat dibaca. Allah menyatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara kaum mukminin terdapat manusia-manusia yang jujur setia menjalankan janji dan ikrar mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua telah menyatakan ikrar kita kepada Allah, kesaksian kita bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana keadaan kita di dalam menjalankan janji kita? Bagaimana kesetiaan kita kepada Allah? Ketahuilah, orang yang paling beruntung di hari kiamat dengan syafaat baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun cobaannya, apapun yang dia hadapi, tetap dia setia menjalankan janjinya kepada Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa mereka orang yang paling beruntung dengan syafaatmu di hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pertanyaan ini, beliau tersenyum bangga dengan pertanyaan tersebut hingga mengatakan, wahai Abu Hurairah, aku tahu ini pertanyaan yang mahal, tidak ada seorang pun yang akan menanyakannya kepadaku kecuali engkau ya Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi. Wahai Abu Hurairah, ketahuilah orang yang paling beruntung dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang berikrar menyatakan kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi, dengan kesungguhan, dari ikhlas, dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Abu Hurairah bertanya, "Fama ikhlasuha ya Rasulullah?" Apa bukti kesetiaannya? Apa bukti ketulusannya? Apa bukti kesungguhan dan kejujurannya ketika menyatakan kalimat tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antuhjizaka an maharimillah." Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kau ikrarkan akan membentengimu dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikrar telah kita nyatakan. Bagaimana kesungguhan kita kepada Allah? Bagaimana kesetiaan kita kepada Allah? Pertanyaan yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita.
Sebab di hari kiamat yang membawa manfaat untuk kita sekalian dan keselamatan hanyalah kesungguhan dan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Qalallahu hadza yauma yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'azim." Allah mengatakan hari ini, di hari kiamat, adalah hari di mana kesungguhan orang-orang yang bersungguh-sungguh akan membawa manfaat untuk mereka. Bagi mereka surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesuksesan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang setia akan janji yang kita ikrarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad.